pagi, Bu. Oke. Sebelum Ibu mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah, Baik. sehat luar biasa, Bu. Alhamdulillah ya. Kita siap belajar ya hari ini. Untuk mengawalnya, sebelum belajar, mohon untuk ketua kelas Nisa, silahkan memimpin doa. Baik Ibu, untuk teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih Nisa. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang mana materinya adalah terkait peranan ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran yang minggu lalu tentang definisi ilmu kimia? Ada, Bu. Oke, baik. Apa Lutfi ilmu kimia itu? Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, komposisi, struktur, dan perubahan materi. Betul. Oke, baik. Nah, karena ilmu kimia ini sangat menarik, jadi pasti banyak manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu kimia. Kira-kira kalau kita mempelajari ilmu kimia ada manfaatnya nggak? Bisa mungkin Nurul Amalia, kira-kira ada manfaatnya nggak kita belajar ilmu kimia? Kalau menurut saya iya Bu, ada manfaatnya. Apa manfaatnya kira-kira? Apa ya? Kayak pembuatan pupuk itu kan juga bahan kimia. Nah, betul. Oke, Rima boleh? Kalau sekarang itu kan Bu lagi booming itu lagi skincare dan lain sebagainya itu Bu, untuk mempercantik wajah. Bukan mempercantik sih Bu, kalau skincare kan untuk perawatan. Nah itu kan pasti ada bahan kimianya. Oke, betul. Jadi memang banyak manfaat ketika kita belajar ilmu kimia, karena kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari bahan kimia ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Jadi ada 5 kelompok ya untuk pembelajaran hari ini. Nantinya Ibu akan memberikan tugas untuk peranan ilmu kimia agar kalian lebih memahami materi kali ini. Sebelumnya juga Ibu sudah mengirimkan LKPD ya Nak di grup WhatsApp yang sudah Ibu kirim nanti. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian buka. Kita akan belajar tentang ilmu kimia dan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, di sini Ibu ada 6 fenomena. Tadi yang sudah disebutkan, Nurul Amalia sudah menyebutkan pupuk ya. Betul. Terus kemudian Rima tadi juga sudah menyebutkan tentang make up atau sunscreen dan sebagainya untuk mempercantik atau merawat diri. Itu juga betul, itu juga ada kaitannya dengan ilmu kimia. Nah, kira-kira dari 6 fenomena ini kalian tahu nggak nomor 1 ini kira-kira obat ya? Ada yang tahu dia obat apa? Ada yang pernah lihat nggak obat ini? Izin menjawab Bu. Boleh Lutfi. Itu sepertinya obat pereda nyeri ya Bu. Betul ya. Dia nama lainnya adalah obat aspirin ya. Kalau misal kita lihat dari kandungan senyawanya, dia ada asetil salisilik acid atau asam asetil salisilat. Dia fungsinya untuk meredakan nyeri ketika kalian sakit, ketika ada orang sakit. Nah, yang nomor 4, siapa nih yang suka makan mie instan? Pasti banyak ya yang suka makan mie instan. Kira-kira dalam mie instan itu bahan kimianya ada apa? MSG Kalau Bu. ya, Pengawet kalau Bu. anak-anak bilangnya micin Bu. Oh iya, benar. Ada MSG atau micin. Juga ada juga kalau pengawetnya biasanya natrium benzoat ya. Karena kalau mie instan kan pasti banyak
bahan-bahan kimianya. Nah, kita tidak apa-apa mengkonsumsi mie instan, tapi jangan sering-sering ya anak-anak, karena itu juga kurang sehat bagi kesehatan tubuh. Nah, dari keenam fenomena ini ada kaitannya dengan peranan ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Jadi memang kita itu tidak jauh-jauh dari bahan kimia dan dari ilmu kimia tentunya. Oke, nah dalam kegiatan tersebut tadi kita sudah berdiskusi, berarti Ibu simpulkan kalian semua sudah tahu kalau misal produk-produk yang kita gunakan pastinya mengandung bahan kimia ya. Nah, kira-kira menurut kalian bahan kimia yang tadi kalian sebutkan itu berbahaya atau tidak ya? Kalau misal kita gunakan setiap hari dan sering gitu, kira-kira ada yang ingin Berbahaya, pendapat? Bu. Berbahayanya yang apa, Lutfi? Tadi yang makan mie. Oh betul, nah salah satunya itu ya. Jadi ada beberapa bahan kimia itu yang ketika kita konsumsi secara berlebihan itu berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah MSG atau bahan pengawet atau micin yang biasa kita makan. Nah, jadi kita harus mengurangi bahan-bahan tersebut. Tidak apa-apa menggunakannya, mengkonsumsinya asal sesuai dengan takaran atau aturan yang berlaku. Pokoknya jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya di LKPD Ibu ada data collecting. Oke, di LKPD yang nanti kalian kerjakan ada bagian data collecting. Di data collecting ini Ibu ingin kalian mengisi tabel yang sudah ada. Nah, contohnya misal obat-obatan seperti obat aspirin tadi. Aspirin kan berarti berguna di bidang kesehatan ya. Kira-kira kalau di bidang kesehatan dan obat-obatan, bidang ilmu yang berkaitan itu ilmu apa ya? Ada yang tahu? Farmasi, Bu. Betul Rima, farmasi. Nah, ilmu kimia itu juga nggak jauh-jauh dari ilmu yang lain atau bidang ilmu yang berkaitan. Jadi banyak nih ilmu yang berkaitan yang nantinya akan istilahnya seperti bekerja sama nih sama ilmu kimia. Nah, salah satunya adalah ilmu farmasi atau kedokteran yang nanti produknya adalah obat-obatan. Oke, nanti kalian explore, kalian collect data dari berbagai sumber untuk mengisi tabel yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada juga bagian data processing. Nah, untuk di data processing, di sini Ibu ada 2 tabel. Untuk pengisiannya, kalian memproses data yang telah kalian kumpulkan. Tadi ada bahan kimianya, ada manfaatnya, juga di sini ada akibat atau bahaya yang ditimbulkan. Selain itu juga ada contoh peran ilmu kimia di berbagai bidang atau cabang ilmu yang bisa kalian lengkapi. Jadi kayak misal kedokteran dan farmasi, ada penemuan vaksin, menemukan struktur kimia virus, menemukan mekanisme reaksi dalam tubuh. Nah, itu adalah salah satu peran ilmu kimia di bidang kedokteran dan farmasi. Nah, nanti kalian lengkapi tabel tersebut dengan mencari contoh ketika di bidang energi dan lingkungan, kira-kira kimia ngapain ya? Kimia menemukan apa ya? Kimia berperan apa ya? Nah, itu pasti sangat banyak. Nanti kalian bisa isi di sini juga untuk bahaya atau akibat yang ditimbulkan dari pemakaian bahan kimia di berbagai produk dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Oke, sampai sini kira-kira untuk pengisian LKPD pada data processing ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, ini nanti LKPD-nya dikerjakan, kemudian dikumpulkan sebagai tugas pribadi atau tugas mandiri, mohon maaf. Jadi sebagai tugas mandiri untuk yang tadi data collecting dan data processing itu sebagai tugas mandiri. Jadi, nah, untuk tugas kelompoknya anak-anak, Ibu memberikan tugas presentasi. Nah, untuk presentasi ini
Ibu sudah bagi ke 5 kelompok yang tadi sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp. Nah, di bidang hukum ada yang ditanyakan mungkin di bidang kimia apa ya Bu di bidang hukum gitu ya? Atau sudah ada bayangan nih? Itu Bu, kalau misal seperti yang di YouTube itu Bu, forensik seperti itu apa bisa dimasukkan? Ya benar, bisa, sangat bisa dimasukkan. Memang forensik itu salah satu peran ilmu kimia di bidang hukum atau kriminal. Jadi biasanya laboratorium yang menangani bidang-bidang itu kan laboratorium forensik. Nah itu bisa banget prima dimasukkan ke dalam PPT-nya nanti, gitu ya. Nanti untuk bahan ajarnya kalian bisa scan pada barcode berikut, juga di-scan untuk agar memudahkan kalian mencari bahan dalam presentasi nanti. Jadi presentasinya nanti dalam PPT ya anak-anak, bisa dalam PPT, coba buat semenarik mungkin, tunjukkan kreativitas kalian dalam kelompok. Nah, agar nanti bisa lebih meningkatkan pemahaman teman-teman kalian di bab peran kimia di berbagai bidang kehidupan. Oke. Nah, untuk asesmen formatif Ibu juga ada, kalian bisa scan barcode di sini, kerjakan di rumah, Ibu tunggu. Nanti kalau misal ada yang kesulitan mengakses linknya atau scan barcode-nya, silakan menghubungi Ibu. Begitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau tidak dari diskusi kita tadi atau dari tugas-tugas yang tadi? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kira-kira kita hari ini belajar apa aja sih? Coba. Ya, kalau menurut saya berdasarkan pembelajaran yang telah kita lalui bersama tadi, kesimpulannya peranan kimia itu ternyata berguna di banyak bidang. Contohnya tadi kan ada 6, ada dari bidang kecantikan, terus ada dari bidang pertanian juga, terus ada dari bidang pangan, terus dan banyak yang lainnya. Jadi banyak manfaatnya peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Lia, sangat benar. Jadi memang kimia itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita dan banyak bidang yang berperan. Nah, ada kaitannya juga kimia di berbagai ilmu. Jadi kalau semisal tadi obat-obatan, ada di kaitannya dengan ilmu farmasi dan kedokteran. Ilmu pertanian juga bisa dengan pupuk. Kemudian ada juga ilmu sejarah ya. Kalau misal kita membahas fosil, kemudian ilmu hukum, bisa itu ada kaitannya ketika kita membahas tentang forensik. Begitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan, Bu tunggu PPT-nya untuk minggu depan. Semoga pekerjaan kalian, tugas kalian sangat bagus dan dapat menjelaskan dengan baik. Gitu ya. Oke, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Kalau semisal tidak ada, Ibu akhiri. Jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan asesmen formatif yang tadi Ibu tampilkan. Begitu ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhirinya, ayo Nisa dipimpin berdoa teman-temannya untuk mengakhiri belajar hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama. Oke, terima kasih Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.